5:30. Oh iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sama-sama tadabbur. Jamaah silakan dibuka surah Luqman, surah nomor 31 Luqman, ayatnya ayat yang ke-22. Surah Luqman ayatnya ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Quran surah Luqman ayat 22, Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin. Gak cukup hanya dengan berserah kepada Allah, wa huwa muhsin, tapi dia termasuk orang yang berbuat kebaikan. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah benar-benar berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali yang sangat wusqa, kuat, wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah sajalah tempat kembali yang terbaik, atau hanya kembali kepada Allah sajalah segala urusan-urusan. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mau kita tadabburi sebentar sampai 5:30, lalu kemudian kita buka tanya jawab insyaallah. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Apa sih arti yuslim? Kalau dalam harfiahnya, dalam arti bahasanya di yang barusan kita baca, barang siapa yang berserah diri kepada Allah. Apa makna berserah? Dia menyerahkan dia menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dan ternyata jemaah, kalau ada dua orang, yang satu dia menyerahkan kepada makhluk dan satunya lagi dia menyerahkan kepada Allah, sudah pasti jawabannya jemaah. Yang menyerahkan kepada makhluk pasti kecewanya, yang menyerahkan kepada Allah pasti bahagianya. Maka syarat yang disebut muslim itu salah satunya itu berserah. Kepada siapa? Jelas kepada Allah. Apa saja yang melingkupinya, dia harus tunduk kepada aturan Allah, dia mau diatur dengan syariat Allah, dia mau teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajahnya dihadapkan, wajhahu ilallah, wajahnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tenang, nyaman, tentram. Siapapun yang menghadapkan wajahnya kepada Allah pasti tenang, tentram, nyaman. Beberapa saat yang lalu ada seseorang yang sedang dirundung masalah yang luar biasa. Hari itu sampai-sampai dia pernah mengatakan, apakah kalau bunuh diri itu dihalalkan? Tentu kami jawab, bunuh diri haram hukumnya dalam Islam. Gak boleh sedikit pun kaum muslimin bahkan membesitkannya aja gak boleh. Kata Nabi SAW, siapa yang mati lewat wasilah karena bunuh diri, maka besok di akhirat sudah pasti neraka tempat kembalinya, dan sudah pasti dia akan disiksa dengan sepedih-pedihnya siksa. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, dalam kitab-kitab Tauhid, At-Tamimi pernah mengatakan, At-Tamimi mengatakan, menukil sabda baginda Nabi SAW, siapa-siapa yang mati karena bunuh diri, maka dia akan diazab dengan bagaimana dia mati. Kalau matinya karena menabrakkan diri, dia mati terus diazab dengan bagaimana dia mati. Orang ini bilang jemaah, beberapa saat yang lalu orang ini bilang, bagaimana hukumnya bunuh diri? Dia bertanya karena udah saking depresinya.
Tentu kami jawab, bunuh diri dalam Islam haram, nggak boleh. Apakah diperbolehkan kalau saya betul-betul sudah putus asa? Saya nggak punya lagi siapa-siapa di sini. Bahkan untuk ini dan untuk itu saya sudah tidak ada lagi tempat bersandar. Nah, kalimat sudah tidak ada lagi tempat bersandar itu sebenarnya keliru jemaah. Kurang tepat. Harusnya siapapun yang dia mengerti bahwa Allahnya sebaik-baik tempat bersandar, dia harus paham. Gak ada kalimat, saya udah gak ada lagi tempat bersandar. Karena sejatinya hanya Allah tempat bersandar. Maka wajar kalau orang gak punya sandaran kepada Allah, dia bersandar semestinya, lalu kemudian dia ngedrop, gak ngerti harus berbuat apa, karena imannya tidak dia sandarkan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang penuh keimanannya kepada Allah, menyandarkan semua kepada Allah, gak akan lisannya terucap seperti demikian jemaah. Entah gimana ceritanya, akhirnya kita lost, artinya sudah tidak ada lagi nih beliau fulan ini untuk mengabarkan kami, chatting kepada kami, lalu apa segala macam. Tidak lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, kira-kira mungkin 3 bulan, 4 bulanan, lalu beliau ternyata chat kembali untuk mengatakan benar Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita bersandar padanya, Allah akan memudahkan segala urusan. Beberapa bulan yang lalu saya depresi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Beberapa bulan yang lalu saya kehilangan arah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Atas pertolongan Allah, dan lagi-lagi itu atas pertolongan Allah. Makanya jemaah, ayat ini adalah ayat as-siqah billah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Wa may yuslim wajahu ilallah. Siapa yang betul-betul berserah, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Menghadapkan kepada Allah itu bermacam-macam ya jemaah. Maksudnya bermacam-macam di sini adalah mencari apa yang Allah ridhoi. Hadapkan wajah kita kepada Allah, maksudnya fokus kepada apa yang Allah cintai. Menghadapkan wajah kita kepada Allah artinya tujuan kita yang kita cari hanya satu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bermacam-macam jemaah. Pada zaman dulu ada orang berbohong untuk mencari simpati manusia. Ada seorang qusas. Ini orang ahli kisah yang suka ngomongnya dusta. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Beliau pada zaman dulu nih, saya berikan kebiasaan, kalau orang udah bilang, saya punya hadis. Kalau ada orang bilang, saya punya hadis, orang-orang pasti langsung kumpul, mendekat kepada beliau untuk mendengar apa hadis yang dia dapatkan dan mau dia sampaikan. Si Qusas, tukang cerita yang banyak bohongnya ini, dia bilang di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, saya punya hadis. Orang-orang datang kumpul jemaah. Begitu udah kumpul, begitu banyak dan begitu ramainya, beliau bilang, saya punya hadis. Benar kamu punya hadis? Punya. Ditanya sama masyarakat, dapat dari mana hadismu? Dapat dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Yahya bin Ma'in, dan Yahya bin Ma'in. Akhirnya beliau ceritakan begini, begitu. Uniknya pada saat beliau menyampaikan, karena waktu itu belum ada sosial media, Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan di hadapan beliau. Dan Yahya bin Ma'in yang dia aku saya dengar hadis dari Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in ada juga di hadapan beliau. Beliau cerita membual, membohong, bawa-bawa Imam Ahmad bin Hanbal, bawa-bawa Yahya bin Ma'in. Hingga jamaah yang dirahmati Allah, setelah selesai, lalu kemudian orang-orang pergi setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Qusas tersebut, orang yang tukang cerita itu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fulan, kamu benar dapat hadis. Benar? Dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad bilang apa jemaah? Hai fulan, jujur kamu kepada saya. Dapat dari mana kamu? Saya dapat dari Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ini orang terkemuka jemaah. Imam Ahmad bin Hanbal terkemuka, Yahya bin Ma'in terkemuka. Imam Ahmad, dia nggak tahu nih yang lagi ngomong, yang nanya seperti itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bilang, apakah benar kamu dapat dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal? Benar. Hadis tadi saya dapat dari mereka. Ketahuilah wahai Qusas, wahai fulan, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in.
Kata tukang cerita itu apa? Oh benar ya. Benar ternyata Ahmad bin Hambal itu dungu, Yahya bin Ma'in itu dungu. Loh, kok bisa? Emang yang namanya Ahmad bin Hambal cuma kamu doang? Emang yang namanya Yahya bin Ma'in cuma kamu doang? Itulah seperti itu jemaah. Dia ngeles terus, ngeles. Padahal di depannya Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal. Dan kalau sudah hadis, itu biasanya orang identik sama Imam Ahmad bin Hambal. Makanya ada hadis riwayat Ahmad, musnadnya Imam Ahmad. Karena masyhur dengan sebagai seorang yang mentakhrij hadis, mengeluarkan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Tapi seperti itulah orang yang kalau cari wajah di hadapan manusia. Makanya kan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ilallah." Barang siapa yang berserah menghadapkan wajahnya ilallah, hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ada banyak manusia hari ini dia betul-betul mencari ridhonya manusia. Tidak sedikit dari manusia hanya berharap, mohon maaf, kepada makhluk. Manusia berharap kepada orang kaya. Dia kira orang kaya mampu membantunya. Dia berserah kepada yang punya kuasa. Dia kira yang akan berkuasa akan bisa menolongnya besok. Padahal enggak. Saya di sini bukan mencela orang yang punya kuasa atau orang yang berharta atau orang yang berilmu, bukan. Tapi maksud saya adalah dunia ini jemaah bukan untuk dicari mengejar ridhonya manusia. Tapi dunia ini untuk kita kreasikan menjadi nilai value berupa akhirat. Jadi dunia ini kita tunggangi dengan berbagai macam kreasi kebaikan yang sesuai dengan baginda Rasulullah inginkan, supaya nilai yang kita lakukan di dunia itu bernilai akhirat. Gak apa-apa kaya raya, Islam memperkenankan, asalkan tunggangi kekayaannya untuk mencapai apa yang Allah sukai. Gak apa-apa berilmu, silakan ilmu seluas-luasnya, gelar sepanjang-panjangnya. Yang penting taat kepada Allah, dan dengan ilmu itu tunggangi ilmu itu untuk meraih apa yang Allah ridhoi. Gak apa-apa berkuasa, silakan sampai jabatan setinggi-tingginya, berkarir di bidang perpolitikan sampai ke puncaknya. Jadilah orang-orang yang punya pengaruh luas. Mungkin kalau ada bisa jadi RT silakan, RW silakan, lurah silakan, camat silakan, bupati silakan, gubernur, wali kota, sampai bahkan menjadi presiden. Silakan kalau memang Anda merasa kredibel di bidang itu, tunggangi dengan itu semua untuk cari apa yang Allah cintai. Jadi gitu hadirin. Bukan untuk wajahu ilan nas, menghadapkan wajahnya kepada manusia, enggak. Tapi Luqman ayat 22, wa may yuslim wajahahu ilallah. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah sahaja. Ayo jemaah, kita hadapkan wajah ini kepada Allah. Cari apa yang Allah sukai, cari apa yang Allah ridhoi. Apalagi bulan Ramadan, kata Nabi SAW, "Raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lah." Alangkah celaka seorang hamba kalau dia jumpa sama Ramadan. Siapa berarti? Kita. Bayangin jemaah, Rasulullah tuh jarang loh bilang sesuatu yang langsung to the point, celaka. Jarang. Nabi itu lisannya lemah lembut, mulia akhlaknya, santun perangainya. Tapi satu kesempatan riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin." Tersungkur hidungnya seseorang, hancur binasa dia hidupnya. Siapa yang binasa? Man dakhala alaihi Ramadan. Dia jumpa sama bulan Ramadan. Berarti siapa yang punya potensi celaka? Kita semua. Karena kita semua sedang bertemu sama bulan Ramadan. Kenapa kok celaka? Dakhala alaihi Ramadan. Dia jumpa dengan bulan Ramadan. Summan salakha. Dan dia hidup di hari-hari di bulan Ramadan. Falam yughfarlah. Tapi sayang dia gak dapat sedikit pun ampunan dari Allah untuk dirinya. Wala'iyadzubillah. Bahaya kan jemaah? Kalau kita ketemu sama Ramadan, kita udah masuk. Kalau kita melewati hari-hari di bulan Ramadan, sekarang hari ke-8 jemaah. Semalam tarawih ke-9.
Keberapa? Berarti ini hari ke? Tarawehnya taraweh ke-9. Nanti malam 9. Berarti ini yang ke-7 jemaah. Ini hari ke berapa? Lah berarti tarawehnya semalam taraweh ke? Hah? Ini puasanya puasa hari ke-8. Tarawehnya tadi malam berapa? 8. Oh iya. Betul jemaah. Iya jemaah. Bener, ke-8 kan jemaah? Ya iya, kok jadi hari ke-8 hadirin. Lo nggak kerasa lo jemaah. Kita tuh ada di bulan Ramadan. Yang kata Nabi, kalau jumpa sama Ramadan, menjalani hari-hari di bulan Ramadan, falam yukfarlah. Lah kok tapi nggak diampuni sama Allah. Bahaya di situ jemaah. Kalau ada di antara kita yang dia menjalani bulan-bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan, lalu dia nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, celakanya itu ada di sana. Makanya hadirin, banyak orang gagal mendapatkan ampunan Allah karena Ramadannya ternyata isinya hanyalah sia-sia belaka. Mulai hari ini dan seterusnya, pakai jemaah hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan penuh dengan pemaksimalan atas setiap amal salih, berbuat amal yang baik, amal yang Allah cintai, amal yang Allah ridhoi, karena disitulah puncaknya segala kebaikan yang bisa didapatkan. Yang kedua, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Ini kewajiban yang kedua. Apa sih yang dilakukan setelah kita masrahkan semuanya mencari wajahnya Allah? Wa huwa muhsin. Jadilah orang yang muhsin. Muhsin itu adalah orang yang setiap detiknya selalu dia gunakan dalam amal kebaikan. Namanya aja Hasan. Muhsin akar katanya tuh serumpun dengan Hasan. Apa arti Hasan? Baik, bagus, keren. Hasan. Itu akar kata dari muhsin. Pelakunya, orangnya, orang yang berbuat selalu kebaikan disebut dengan muhsin. Makanya kalau ada orang penderma, itu biasanya selain disebut munfiqin, biasanya juga disebut muhsinin. Ini orang muhsin banget ya, baik banget. Bilang sama muhsinin ini nanti kalau berkenan beliau mudah-mudahan bisa buka puasa di sini ya. Maksudnya muhsinin siapa Pak? Itu beliau yang suka sedekah. Maksudnya adalah muhsinin itu orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa muhsin. Jadi nomor 2, setelah yang pertama hadapkan wajah kita hanya kepada Allah, cari ridhonya Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin. Siapapun dia harus mendawamkan kebaikan, apapun varian kebaikan itu. Hadirin, pagi bangun, sholat tahajud, sholat tarawih semalam sudah, lalu kemudian bangun lagi tahajud, lalu kemudian sahur, lalu kemudian istighfar di waktu sahur, lalu kemudian jamaah sholat berjamaah, lalu kemudian setelah sholat berjamaah jamaah menanti sampai syuruk. Setelah kajian ini tentu saja ini ada pahala sendiri. Lalu jamaah sholat duha, lalu jamaah sholat zuhur, lalu jamaah sholat asar, maghrib berbuka disegerakan berbukanya, isya jamaah kemudian sholat isyanya, lalu kemudian jamaah tarawih lagi, jangan lupa jamaah baca Qur'annya, sedekahnya. Itu varian amal salih. Wa huwa muhsin. Dia itu beramal salih. Kalau hari ini jamaah yang dirahmati Allah memandang amal salih itu harus semuanya, boleh jadi yang jamaah sedang takutkan itu adalah rasa berat yang akan hadir. Padahal amal salih kita itu sudah ditakar jemaah. Ada yang rajin puasa sunnah kemarin, tapi mungkin dia lemah dalam tahajud atau belum tahajud. Ada yang kuat di sholat tahajud, atau mungkin dia belum bersedekah. Ada yang kuat di support sodakohnya. Mungkin dia belum di majelis ilmunya untuk hadir seperti ini, kecuali baru bisa menghadiri lewat majelis online. Gak apa-apa. Allah membagi amal, Allah membagi harta sebagaimana Allah membagi amal, dan masing-masing kita punya kecenderungan yang masing-masing. Makanya ayat yang paling masyhur jamaah sudah hafal Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Ayo berlomba dalam kebaikan.
Jamaah kira-kira kuat di mana? Kuat dibaca Quran? Silahkan. Pahami bahwa Al-Quran ini akan menjadi jembatan saya masuk surganya Allah dengan kuasa Allah. Jamaah kuat di mana? Sedekah. Karena banyaknya harta yang qadarallahu ma syaa fa'al, jamaah bisa untuk berikan tanpa ada sedikit pun rasa memiliki harta tersebut, maka dengan varian memberi harta tersebut jamaah menolong agama Allah. Wa huwa muhsin. Siapapun yang berbuat baik tidak akan pernah menyesal, karena siapapun yang berbuat baik Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? Nih jemaah, yang berikutnya, hadiah dari orang yang menyerahkan berharap wajahnya Allah, lalu dia terus berbuat kebaikan dengan semua varian kebaikan semampu dia. Allah kasih hadiah buat dia. Apa hadiahnya? Faqadistamsaka, maka sungguh benar-benar dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali agama Allah yang sangat kuat. Jadi dia benar-benar pegang tali agama Allah yang sangat kuat. Kalau jamaah melihat orang bersandar kepada sesuatu yang lemah, sandarannya hanya akan membuatnya celaka. Ini lemah contohnya. Misalnya mimbar ini lemah. Saya nyandar begini jemaah. Kalau ini mimbar lemah, maka potensi bahayanya ada di saya. Begitu nyandar gini, ambruk. Siapa yang bersandar pada makhluk, dia lagi bersandar pada sesuatu yang paling lemah. Makanya kalimatnya faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Kalau dia berharap wajahnya Allah, dia terus berbuat kebaikan, maka sungguh dia sudah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Tidak sedikit pun ada yang bisa menggoyahkan. Makanya lihat gak? Jarang kan kita dapati orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, dia terus berbuat kebaikan. Lah kok mati, mohon maaf, bunuh diri, rata-rata jarang. Kenapa? Faqadistamsaka bil urwatil wusqa, karena dia sudah pegang sama tali yang paling kuat. Siapa yang kadang-kala jatuh kepada bab, mohon maaf, bunuh diri tadi? Kadang-kadang orang yang jelas-jelas kita tahu hatinya kosong, hatinya hampa, gak ada Allah di dalam hatinya. Gak ada Allah dalam hatinya jemaah. Dia melakukan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah Azza wa Jal. Dipuji dia senang, dicaci dia semakin tumbang, dibully, bunuh diri akhirnya. Itu semua salah satunya karena tadi di hatinya gak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bersandar pada yang paling lemah. Sehingga begitu tempat dia bersandar lemah, dia jatuh dan itu membahayakan dirinya. Karena yang hadirin, faqadistamsaka bil urwatil wusqa, makna di sini juga kata para ulama, siapa yang fokusnya ke Allah, hatinya dihiasi untuk cinta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya terus dihiasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya dihabiskan untuk terus beramal salih, sungguh dia sudah benar-benar berpegang kepada tali yang paling kuat. Wa ilallahi akibatul umur. Setelah yang ketiga, yang pertama dia berharap wajahnya Allah, yang kedua dia terus berbuat baik, yang ketiga dia seperti orang yang terus berpegang kepada tali yang paling kuat. Yang keempat ini jamaah, sebelum kita buka sesi tanya jawab setelah ini, sudah jam 5:30. Wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kita mau kembaliin urusan kepada siapa kira-kira? Manusia mungkin bisa menyelesaikan, tapi kadang ada timbal baliknya. Wani piro. Manusia kadang ada timbal baliknya. Saya selesaiin urusanmu tapi wani piro ya. Berani berapa? Iya saya selesaikan tapi ada timbal baliknya nanti. Kalau nggak sekarang, timbal baliknya nanti. Mas, dulu kan pernah saya tolong toh jenengan. Iya, masih ingat kok. Ya udahlah, sekarang gantian tolong saya balik. Kan dulu setahun lalu saya tolong Anda. Itu kadang manusia. Dia berbuat baik karena dia ingin dibaikin sama orang tersebut. Apalagi kalau Anda punya posisi, Anda sebagai orang pejabat misalkan, Anda sebagai orang yang kaya raya misalkan,
Akan sangat mungkin orang datang bukan betul-betul tulus ingin kenal sama Anda, tapi datang karena jabatan yang Anda punya, datang karena harta yang Anda sedang miliki. Orang datang merapat jemaah. Karena itu dia merapat. Boleh jadi. Ada kakak yang jauh, kakak tingkat tempat di mana kami bersekolah. Orang tua beliau seorang pejabat yang cukup punya jabatan, punya jawatan. Satu ketika kami berkunjung ke rumah beliau dan orang tuanya waktu itu masih menjabat. Rame jemaah. Orang datang ke rumahnya bawa parsel, bawa bingkisan, macam-macam. Karena waktu itu juga pas kami liburan di waktu-waktu banyak orang untuk datang mengunjungi Syawal. Beberapa tahun beliau udah gak jabat lagi. Kami sampai ke rumahnya setelah beliau tidak menjabat dan suasana yang berbeda dari yang sebelumnya yang kami dapat. Kalau beberapa tahun sebelumnya banyak orang berkunjung ke rumahnya, kali ini rumahnya sepi dari kunjungan orang-orang seperti tahun-tahun sebelumnya. Gak ada yang berkunjung. Lalu beliau pun bilang, ya seperti inilah anakku. Saat bapak menjabat banyak orang merapat, saat bapak sudah tidak menjabat banyak orang menjauh. Seperti inilah hidup. Artinya hadirin, orang datang kepada kita, apalagi Anda yang semuanya punya jabatan masing-masing, punya kekayaan dengan pertolongan Allah. Kadang orang datang merapat tidak betul-betul tulus. Dia ada kepentingan yang dia ingin dapatkan dari kita. Makanya gimana caranya kita supaya kita memfilter orang-orang yang seperti itu kalau mereka datang kepada kita. Ingat kalimatnya, wa ilallahi akibatul umur. Coba semua urusan dikembalikan aja kepada Allah. Kalimatnya gimana? Ya Allah, bimbing hambamu ini untuk dibersamai oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Tapi saya kok dikhianati habis doa kayak gitu. Boleh jadi pengkhianatan yang hadir itu karena Allah sayang kepada kita, mengabulkan doa yang sebelumnya kita minta. Kan kita minta apa sebelumnya? Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang zalim, bersamai kami dengan orang-orang terbaik. Itu kan yang kita pinta. Maka ketika Allah kabulkan doa-doa kita, salah satunya para pengkhianat ditampakkan, dimunculkan. Orang-orang yang gak amanah, gak jujur ditampakkan, dimunculkan. Itu cara Allah. Allah lagi mau ngabulin doa yang kemarin kita pinta. Kita minta dibersamai sama orang-orang yang baik. Ya Allah kasih. Ini yang terbaik ya, akan membersamai kamu. Ini yang culas, yang curang, yang zalim, yang tidak amanah, yang menciderai dan mengkhianati apa yang kamu percayakan padanya, akan aku singkirkan ya. Kamu bersabar. Lihat bagaimana aku membuat episode hidupmu semakin indah. Berdoalah kayak gitu jemaah. Makanya kalimatnya ayat ini penutup buat kita kan. Wa ilallahi turja wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah sajalah kesudahan dari semua urusan. Urusan kita itu sebenarnya di awal, tengah dan akhir sudah harus melibatkan Allah hadirin. Kalau mau benar urusan kita awal, tengah, akhir semuanya libatkan Allah. Dari awal tuh udah mentokin kepada Allah. Ya Allah, hamba ada urusan. Ya Allah, hamba ada mau beli sesuatu. Ya Allah, hamba ada ingin memilih sesuatu. Ya Allah, hamba ingin memasukkan anak hamba sekolah. Ya Allah, cucu hamba sedang mau lahiran. Maksudnya anak hamba mau melahirkan cucu hamba yang kesekian. Mudahkan lahirannya. Udah dipentokin ke Allah dulu. Wa ilallahi akibatul umur. Dan catat baik-baik jemaah, tulis di kolom komentar nyata-nyata, di caps lock besar-besar, siapa yang semua urusan dalam hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia berikhtiar semampunya, maka Allah sekalipun tidak akan pernah mengecewakannya, kecuali Allah akan memberi yang terbaik dalam setiap perjalanan hidupnya. Tahu kenapa Allah beri yang terbaik? Jawabannya, karena dia selalu melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo jemaah, gak nunggu lama. Kita tinggal hanya perlu 4. Tadi,
Wa may yuslim wajhahu ilallah. Hadapkan wajah kita fokusnya hanya untuk Allah. Ibu melayani suami karena Allah. Bapak mencari nafkah untuk istri dan anak-anak serta keluarga karena Allah. Kita berbakti pada orang tua kita karena ridho Allah. Kita mendidik anak-anak kita karena cari ridhonya Allah. Dan ingat jamaah, saat jamaah tidak punya waktu mendidik anak-anak jamaah, saat kita tidak punya waktu mendidik anak-anak kita, ingat selalu di luaran sana ada banyak sesuatu yang akan merusak anak-anak kita. Cucu, saat kita nggak punya waktu luang untuk mendidik cucu kita, di luaran sana akan ada banyak sesuatu yang merusak cucu kita. Spill dikit-dikit, dididik, diberikan ilmu, digandeng tangannya hadir ke majelis ilmu, di rumah tonton yang baik-baik agar mereka mendengar yang baik-baik, ucap yang baik-baik agar mereka meneladani kakek neneknya yang mengucap yang baik-baik. Selalu begitu. Wajhahu ilallah, hadapkan wajah kepada Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin, lakukan muhsin, segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan. Jadilah orang yang baik. Kebaikan terkecil sampai kebaikan yang semampu yang bisa kita lakukan, jadilah orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, tali Allah yang sangat kuat kita genggam kalau kita mengamalkan yang pertama dan yang kedua. Terus yang keempat, wa ilallahi akibatul umur. Semua kesudahan dari urusan-urusan kita itu harus dikembalikan kepada Allah. Serahkan jamaah, maka akan ringan hidup ini. Tono dan Jono mengangkat dua koper yang berbeda. Tono kopernya 100 kilo, Jono kopernya 10 kilo. Tono 100, Jono 10 kilo. Saya ulangin, Tono 100 kilo, Jono 10 kilo. Pertanyaan saya, kalau dia dari bawah mau naik ke atas, siapa yang berat? Si Tono atau si Jono? Tono yang punya koper 100 kg. Tapi ternyata begitu mau naik, si Jono manggil porter. Si Tono, mohon maaf, si Tono ini yang 100 kilo manggil porter. Porter, tolong angkatin ya koper saya. Jono walaupun 10 kilo ngangkat sendiri ke atas. Kira-kira ringanan Tono atau ringan Jono? Ya Tono jamaah. Ya enggak? Kenapa? Karena Tono menyerahkan kopernya yang 100 kg kepada porter. Hidup tuh begitu hadirin. Kenapa beban kita terasa berat? Karena kita memikul beban hidup kita sendiri. Lah siapa sih yang suruh mikul? Gak ada. Allah suruh kita tuh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gak suruh kita untuk memikirkan sesuatu yang sangat tidak bisa kita jangkau. Yang terjangkau kita pikirkan jelas, afala ta'qilun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang di luar jangkauan kita, Allah nggak nyuruh kita memikulnya. Nerbitin matahari, emang jamaah tahu jamaah tahu tempat nerbitin matahari tombolnya di mana? Matahari tolong ini terbit ya, tak pencet dulu tombolnya, saklarnya di sini toh, ceklek. Matahari terbit nggak ada yang tahu jamaah. Maka yang berat-berat bukan kita yang disuruh memikulnya. Kita itu untuk berusaha semampu yang kita bisa. Allah kalau diserahkan koper kita kepada manusia aja urusan kita jadi gampang, urusan hidup kita kalau diserahkan Allah pun hidup kita pun akan terasa ringan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tadabbur sedikit 4 hal dari surah Luqman ayat 22 ini menambah keimanan kita. Wa ilallahi akibatul umur. Ayo jamaah terus kembalikan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sudah 5:30 lebih. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau sama-sama kita belajar bersama, waktu dan tempat untuk diskusi diperkenankan, dipersilakan. Fadhal hadirin.
Alhamdulillah, nggak ada yang ditanyakan jamaah. Saking jelasnya alhamdulillah. Silakan ya Anda, fadhol ya Anda. Suaranya jelas Mas, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Yang pertama, apakah dalam Islam itu hanya pasrah saja, tidak ada bab ikhtiar? Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam, Quran surah Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du, ayatnya ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasibnya seorang hamba sampai hamba itu merubah nasibnya sendiri. Ikhtiar bab syariat yang harus setiap muslim laksanakan. Hasil soalan takdir. Dan kesimpulan, karena hasil urusan takdir, ikhtiar ini tentang syariat. Takdir dengan syariat tidak boleh dipertentangkan, nggak boleh dibenturkan. Jadi sempurnanya gimana? Pasrah kepada Allah, tetap ikhtiar yang terbaik. Tugas kita wajib ikhtiarkan yang terbaik dan berpasrah hanya kepada Allah. Lalu ditutup dengan terus baik sangka sama Allah, karena apapun yang terjadi pasti yang terbaik menurut Allah. Itu tentang apakah ikhtiar, apakah hanya doa dan pasrah saja dan tidak ikhtiar? Jawabannya, Islam paket lengkap mengajarkan. Dia harus wajibnya berikhtiar dengan ikhtiar terbaik, sekuat tenaga, setotalitas mungkin, sebaik yang dia bisa lakukan. Jangan lupa juga untuk bertawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kalau sudah berdoa tapi belum dikabulkan? Ud'uni astajib lakum, itu Quran surah Ghafir ayat ke-60. Wahai hamba-hambaku, berdoa kalian semua kepadaku, pasti astajib lakum. Pasti, jangan pernah diragukan, pasti Allah akan kabulkan semua permintaanmu. Mana buktinya? Saya sudah berdoa dari 10 tahun lalu, sekarang belum sedikit pun saya lihat pengabulan doa yang saya pernah pinta. Bukan Allah nggak ngabulin doa kita jamaah. Bukan Allah nggak mendengar doa-doa kita. Allah dengar, Allah siapkan jadwal pengabulannya. Cuman kadang dosa kita terlampau banyak, sehingga ini paket harusnya nyampe, jadi nggak nyampe karena unknown, tidak diketahui alamatnya. Sebab dosa yang terlampau banyak, kata Nabi, mat'amu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya biharam, wa malbasu haram, fa ayustajabulah. Kan kata Nabi gitu, mat'amu haram, kamu nih gimana? Makananmu itu loh haram-haram yang kamu makan. Mashrabuhu haram, kamu itu loh minum yang haram-haram, arak, khamar, narkoba. Malbasu haram, bajumu itu loh dari yang haram-haram. Baju dari yang haram-haram, mulai dari cara makainya, nerawangnya, ukurannya, ukuran adeknya yang dipakai. Terus yang keempat kata Nabi, ghudhiya biharam, hidupmu itu loh disupport dari pendanaan yang haram-haram. Pendanaan hidupnya, modal dagangnya, biayai anak sekolahnya dari harta yang haram-haram. Fa ayustajabulah, kata Rasulullah. Lah terus gimana doamu mau dikabul sama Allah kalau kamu begitu? Fa ayustajabulah. Doa mana yang mau diijabah kalau begitu? Artinya pentingnya juga kita menjauhkan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, serta disupport dari pendanaan yang haram. Jauhkan jemaah. Kalau 4 ini kita jauhkan, astajib lakum akan terjadi. Apa? Allah kabulkan. Dan cara Allah mengabulkan 3. 1 detik saat kita berdoa dikabulkan. Contoh di pasar Wonosobo, Anda lagi mau belanja. Ya Allah, macet perpegan, ya Allah, perpegan, macet, ramai, penuh sesak, parkir nggak ada. Mudahkan cari parkir ya Allah. Mobil tahu keluar, Anda langsung parkir.
Motor atau keluar, Anda langsung parkir. Detik itu juga Allah kabulkan. Ya Allah, lapar, Masya Allah, mudah-mudahan ayam goreng enak ini ya Allah, ada di hadapan ya Allah. Tok tok tok, Bu, ini Bu hadiah buat Ibu ayam goreng. Detik itu juga dikabul. Yang kedua, Allah kabulkan dengan cara, sebentar hambaku, aku lihat kesungguhanmu. Allah lihat kesungguhan kita. Badannya mau sispek, tapi yang dia lakukan makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nggak bisa sispek jemaah. One pack iya. Yang ketiga, hambaku, aku ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kamu pinta. Dan biasanya, kalau seorang hamba berdoa, berpuluh-puluh tahun dia terus berdoa dan istiqomah meminta, lalu belum terlihat pengabulan dari doa-doanya, yakinlah jamaah, Allah pasti sudah siapkan pengganti yang lebih baik dari doa yang dimintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jadi kalau hari ini kita menjauhi 4 yang haram tadi, makanan haram dijauhi, minuman haram dijauhi, pakaian haram dijauhi, pendanaan dari yang haram-haram dijauhi, terus kok kita belum melihat pengabulan dari doa-doa yang kita pinta, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan lebih baik itu bisa jadi di dunia, dan lebih bahagia lagi kalau diganti di akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Hadirin jamaah dirahmatullah, ada pertanyaan lain? Silakan jamaah. Ibunda, fadhal, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana kalau kita sholat subuhnya di masjid A, sholat syuruknya di masjid B? Apakah bisa sholat syuruk di masjid tersebut? Karena mungkin kajiannya di masjid B. Jawabannya, kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, man shalla subhi fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma kemudian qa'ada, duduk di tempat itu, yazkurullaha azza wa jalla, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, terbitlah matahari, kemudian dia muncul mataharinya di jamaah, summa shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, dia dapat pahala haji umrah sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama, buat perempuan boleh dia di masjid, boleh dia di rumah. Buat laki-laki, hadis ini berlaku di masjid. Nah, di masjid juga, kalau dia bisa di tempat yang sama sejak subuhnya akan lebih baik. Tapi kalau memang uzur syar'i, karena sebab dia pindah mengejar kajian yang ada di masjid lain, sholat subuh di masjid dekat rumahnya, lalu dia kajian, lalu dia sholat syuruk, tidak mengapa karena diniatkan seperti sholat fi awalid duha, di awal waktu duha. Karena ada juga banyak sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu sholat fi awalid duha, di awal waktu duha, dan dia juga tidak mengapa. Yang nggak boleh siapa jemaah? Yang tidak sholat juga tidak apa-apa, karena sholat sunnah. Jadi yang namanya sunnah ya jemaah, jangan kemudian dianggap berat. Artinya kalau memang kita sudah meniatkan, ya Allah qadarullah ini pengen subuh di sana nggak kekejar, ya udahlah subuhnya akhirnya di rumah, lalu ikut kajian, lalu ikut sholat sunnah syuruk. Karena semangatnya untuk mengaji, semangatnya untuk sama-sama mengamalkan hadis Nabi sholat isyraq atau sholat syuruk, maka tidak mengapa, silakan, boleh dan bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Begitu Ibu, barakallah. Terakhir, baik jemaah, kalau tidak ada pertanyaan terakhir, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Tap link di bio untuk membersamai di grup Sahabat UIR. Bisa sebut nama, asal kota, asal negara. Dan jamaah dengan rendah hati tanpa mengurangi rasa hormat, kami Masjid Muhammad Al-Fatih mengundang jamaah Masjid At-Taqwa Rawopeni dan semua jamaah yang hadir baik offline di masjid ini ataupun online di TikTok dan sosial media, tanggal 1 April hari Sabtu jam 16 bisa mulai datang. Kajiannya jam 16.30, sharing tanya jawabnya jam 16.30. Insya Allah kita akan buka puasa bersama di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo. Gratis, tis. Tidak ada bayar. Gratis, tis. Bawa mobilnya boleh, bawa motornya boleh. Ada insya Allah parkirannya mudah-mudahan memadai. Hari Sabtu boleh diajak keluarga besarnya untuk kita sekaligus menengok amal jariah kita bersama Masjid Muhammad Al-Fatih. Silakan datang hari Sabtu 1 April 2023. Begitu jemaah. Kalau di sini ada bukber, ya di sini aja jemaah. Ya, ntar di sini sepi lagi, nggak ada yang bukber. Kalau di sini ada bukber, di sini aja jemaah. Tapi kalau qadarullah ada yang mungkin di sini sebagian mungkin mau nengok juga silakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengajian